Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiriz dzanbi wa intakasaratiz dzunub qabilit taubat lima yatub syadidil iqab inda qaswatil qulub. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jabirul kasir wa muyassirul asir wa mufarrijul kurub. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi atlahu Allah ta'ala ala asraril ghuyub wa malakau zamama dunya wal akhirah fa huwa a'zamu makhluk wa asyrafu mahbub sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi minasyuruk ilal gurub. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa iza marartum biriyadil jannah farta'u. Wa qala fi hadisin ukhra ma min muslimin tawaddu'a wa tamadmado illa kharajat zunubuh wa kama qala kayaumun waladat ummu. Para jamaah taklim rutinitas di malam Senin rahimakumullah. Pertama-tama yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ketua RW beserta mantannya, alhamdulillah pada hadir. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan yang saya hormati Ketua DKM beserta jajarannya juga sama-sama selalu Allah berikan kesehatan. Sebab tanpa beliau kita mungkin ada camplang ya. Amin. Kalau ada tokoh-tokoh kan ngaji enak. Amin. Juga yang saya hormati Ketua RT, para sepuh bini sepuh, jamaah Masjid Al-Mustaghfirin, terusus kepada sahibal bait sekeluarga yang saya tidak sebutkan satu persatunya. Mari kita sama-sama awali talim dengan selalu memanjatkan puja dan syukur kepada Allah, karena hakikatnya syariat taklim adalah hakikatnya dari wasilah inayah serta taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan taklim pada malam hari ini bisa mengisi sebahagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama atas diberikannya kita nikmat iman dan Islam, dan mudah-mudahan iman dan Islam kita Allah abadikan dunia hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal. Sholawat teriring salamnya semoga selalu Allah curahkan dan limpah ruahkan kepada panutan kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad, seluruh keluarga besarnya, seluruh penerusnya, pejuangnya, pencinta, pengikutnya sampai akhir zaman. Khususnya pada malam hari ini, mudah-mudahan masuk di dalamnya sehingga kita mendapat jaminan syafaat nanti. Satu di yaumil kiamah, kedua di alam mahsyar, ketiga di alam mauqif. Karena butuhnya syafaat Rasul itu di tiga tempat. Satu di hari kiamat, sebab di hari kiamat itu satu keadaannya panasnya luar biasa bagi yang tidak punya amal, gelapnya juga luar biasa. Seandainya panas dan gelap, siapa yang bisa nyapaatin kecuali baginda Rasulullah. Juga di alam mahsyar yang sangat dahsyat, perlu kita yakin bahwa tikernya itu, dasarnya itu, keramiknya itu dari bahan-bahan besi, di center dengan 15 meter, di atasnya 7 matahari nyenter. Kira-kira bisa dibayangkan panas apa adem? Panas apa adem? Jaraknya 15 meter, 7 matahari. Kita satu matahari itu jarak yang nggak tahu ya, jam 12 nggak berani, nggak pakai sendal di jalan aspal ya. Tetapi di akhirat mah gampang, asal kita punya amal amal soleh. Mudah-mudahan adem semuanya. Amin. Pada malam hari ini mari kita sama-sama niatkan taklim yang ikhlas,
niat taklim yang ikhlas itu yang pertama mencari ridho Allah Subhanahu. Mudah-mudahan sebab yakin orang yang taklim insya Allah Allah memberikan keriduan kepada kita. Dan dengan wasilah ridho mudah-mudahan maksud dan tujuan kita dikabul, usaha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Dan juga pada malam hari ini tadi ada salah satu acaranya di samping taklim bahasa Jawa mah ulang tahun atau haulan. Di dalam sejarah ulama menjelaskan ada sejarah kedua orang tua masuk neraka. Ada lagi kedua orang tua disiksa di alam kubur sampai hari kiamat. Itu catatannya. Tapi dengan barokah kata ulama, anaknya belajar alif-alifan. Langsung diangkat oleh Allah, diselamatkan sampai hari kiamat. Apalagi taklimnya luar biasa. Dan tujuan taklim kita mengetahui aturan-aturan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, baik yang sifatnya ibadah itu wajib maupun ibadah sunat atau mutlak. Jadi 3 macam ya. Ibadah itu 3 macam hukum. 1 ibadah yang dinamakan wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mutlak. Agama tidak boleh diperdebatkan. Agama perintahnya adalah dimusyawarahkan. Dimusyawarah, sebab musyawarah mah ujung-ujungnya itu maslahat. Sesuai dengan aturan sholat, awalnya takbir, ujungnya salam. Itu patokan Islam. Jadi sesungguhnya aturan Islam ujungnya itu harus salam, artinya selamat. Begitu juga talim, kalau diperdebatkan nggak bakal beres. Sebab bukan diperdebatkan musyawarah. Kenapa banyak bermasalah tentang masalah agama? Karena belum tertib. Pan perintah Rasul itu sangat bijaksana kepada umatnya tentang masalah ilmu agama. Yang pertama dengan bahasa kun aliman. Kalau mampu, kalau bisa kamu pada jadi alim. Kalau mau jadi alim berarti mas santen dulu ya, ngaji ilmu segala macam. Kita waktunya nggak ada ya, modalnya ya, bahaya. Tapi Rasulullah itu adil, nggak mampu. Muta'aliman itu bahasanya Seandainya hadisnya bahasanya pakai wau, kita harus jadi kiai semua, berat ya. Itu pilihan, nggak mampu silahkan kamu jadi muta'alim. Muta'alim itu apa? Santri aja bagi kita berat, waktunya nggak ada. Artinya santri itu nggak sampai tahap kiai belajar. Kan banyak orang mas santri kadang-kadang 2 bulan juga kabur, saking pusing yang ngaji ya. Pusingnya ngaji. Masih ada nggak bisa, masih ada toleransi. Mustamian, atau kamu nggak mampu jadi mustami, ngaji seperti ini, nggak pada bawa kitab, tapi bawa apa doang? Yang dibawa apa? Yang dibawa apa selain kitab? Niat baragus. Yang penting kita punya nih. Tapi barokahnya sangat luar biasa ngaji mah. Kalau kita langsung sampai tujuan, di tengah jalan aja udah rontok dosa-dosanya. Sebelum melangkah udah dirontokkan dosa, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya kita dihapus dosa oleh Allah Subhanahu. Saking hebat perintah ilmu itu, menuntut ilmu di dalam hadis Rasulullah. Iza marortum biryadil jannah. Parta'u, apabila kamu lagi ngelewat jalan, lagi jalan-jalan kemana-mana, ketemu dengan orang yang lagi duduk belajar ilmi atau pada baca zikir dan tasbih, parta'u, mampir dulu, kata baginda Rasulullah. Kita belum tentu ya di jalannya bisa mampir, tapi alhamdulillah di kampung ini diadakan pengajian, jadi nggak berat-berat. Di kampung aja berat banget ya. Kalau kita nggak maksain ngaji mah kan banyak godaannya. Ibadah mah hupat bil makarih. Kalau ngaji mah ibadah mah dirintangin dengan masalah-masalah kemalasan, gangguannya banyak. Baiklah, kita selanjutnya pernah
saya janji di majlis taklim yang kemarin ya mau ngebahas tentang memperbaiki ibadah sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah. Kebetulan kita sebentar lagi akan berhadapan dengan bulan, yaitu bulan Rajab. Rojab juga. Masa Ramadan wah? Kalau dulu mah Ramadan dulu ya. Rajab. Bulan Rajab, rawah. Rajab. Nanti kita insya Allah buka di bulan Rajab itu, sebab di antara pandangan agama bulan Rajab itu salah satu bulan yang sangat besar sejarah, di mana Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk di dunia manusia yang diisrokan dan dimi'rajkan, hanya baginda Rasulullah. Salah satu hikmahnya bahwa umat manusia bisa melebihi kemuliaan daripada mulianya malaikat. Dicontohkan oleh Rasulullah. Di mana contohnya? Malaikat tidak mampu bertemu dengan zat Allah saat Mi'raj dengan baginda Rasul, cuma sampai Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha. Padahal malaikat Jibril sama malaikat Mikail kanan kiri, yaitu mengantarkan baginda Rasulullah mau ketemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Pas sampai Sidratil Muntaha, kata baginda Rasul, masa kita dari Masjidil Haram sampai sekarang sampai sini, masa saya ditinggalkan sendiri? Kan belum nyampe tujuan, belum ketemu dengan zat Allah Subhanahu. Apa kata malaikat Jibril dan Mikail? Bukan ukuran saya nggak bakal kuat ke sono, dengan nurnya aja nggak bakal kuat. Dipaksa-paksa oleh baginda Rasul, wayahnya dia ikut gitu. Kalau kata kita mah ya, dipaksa juga, ngikut juga. Baru selangkah malaikat Jibril dan malaikat Mikail, segitu besarnya malaikat dua itu, pas satu langkah, saking tidak kuatnya, seperti burung pipit. Seperti burung pipit. Nah, ini salah satu dalil bahwa kalau manusia ibadah dengan sempurna, derajat dari Allah melebihi derajatnya para malaikat. Untuk mengisi pada malam hari ini, di antara tentang masalah nama-nama sholat. Nanti sebelum dibuka kelanjutannya, nama sholat 5 waktu, satu dinamakan sholat apa? Sholat apa coba? Yang pertama kali Rasulullah sesudah dimi'rajkan yang dilaksanakan sholat apa dulu? Lupa lagi Pak ya? Lupa Pak, lupa wae. Banyak kan duit jadi lupa. Iya, jadi lupa baru-baru ngitung sholat. Yang pertama Rasulullah berikut diwajibkan kepada umatnya adalah sholat itu sholat zuhur. Padahal Rasulullah subuh udah nyampe di Mekah. Kenapa nggak langsung sholat? Padahal sholat udah dapat perintah dari Allah Subhanahu, tapi pelaksanaannya zuhur baru dilaksanakan. Kenapa dari subuh sampai zuhur paling panjang waktunya? Apa maksud dan tujuannya? Maksud dan tujuannya adalah sholat itu ilmunya sangat jauh dan banyak, sampai sekarang pun kita belum beres-beres masalah sholat maya. Yang pertama sholat zuhur, kedua sholat asar, ketiga sholat maghrib, keempat sholat isya, kelima sholat subuh. Jadi yang terakhir dilaksanakan 5 waktu itu sholat subuh. Kalau umat atau Nabi sebelum baginda Rasul, apakah melaksanakan sholat apa enggak? Semua pada melaksanakan sholat, tapi cara sholatnya beda. Ada yang pakai sujud sekali, ada yang enggak pakai ruku, beda. Maka di dalam Al-Quran, jangan pun sholat, jadi beda syariatnya. Puasa aja bahasanya di dalam Al-Quran kama kutiba, pakai kap. Kama kutiba itu kalau ahli ngaji mah pakai kap, artinya tidak sama puasanya. Kalau kita mah bulan Ramadan, kalau umat dulu mah puasa itu
ketika panen puasa, ketika sembuh dari penyakit puasa gitu ya. Jadi tanda syukur. Kalau kita mah tidak bisa diganggu gugat, puasa itu bulan suci Ramadan. Nabi Adam, Nabiullah, maka wajib iman bahwa Nabi Adam adalah Nabi Allah. Juga wajib iman Nabi Adam itu suka salat. Salat apa Nabi Adam? Lupa lagi wae. Lupa lagi ya? Lupa. Iya. Umat dulu, Nabi dulu mah salatnya itu sehari semalam sewaktu. Sewaktu, padahal orangnya gede-gede ya. Tapi salatnya sewaktu. Nabi Adam salatnya salat apa? Sholat apa ya Nabi Adam? Kalau ada yang kejawab, nanti Duren atuh. dikasih durian satu. Oh, lumayan durian, beradut durian. Nggak jawab sholat Nabi Adam doang. Insya Allah kita walaupun cuma ngaji seperti itu, kata Abizar, taklim satu bab apal lebih hebat daripada kita tahajud semalam sukut ribuan rakaat. Masih hebatan ngaji, belum tentu boro-boro sholat 1000 rakaat kita ya. Sholat 5 waktu aja berat banget. Tapi yakin orang yang taklim tapi sampai paham satu bab saja tuntas, apalagi 10 bab, lebih utama daripada sholat sunat, yaitu 1000 rakaat di tengah malam. Tuh. Jadi kita punya nilai, setiap ngaji itu punya nilai dicatat. Kan saya nggak sholat, pada itu ngaji. Nah, gitu. Ada catatannya. Nanti kalau nggak percaya tanyain aja. Tanyain deh. Tanyain di sana. Anna subha kanat li adama. Salat subuh khusus diwajibkan dulu kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi salatnya Nabi Adam salat. Kenapa Nabi Adam salat subuh? Kenapa salatnya salat subuh? Bahwa itu ada di antara hikmah Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah waktu subuh. Waktu subuh. Maka diwajibkan kepada umat baginda Rasul sholat subuh. Kita sama dengan tobat kepada Allah di waktu subuh menuju siang. Nanti ada rakaat, kenapa 4 rakaat? Banyak inilah lakuannya ngaji. Masalah sholat. Belum ibadah syarat-syaratnya ya. Yang kedua sholat zuhur ya. Subuh pan zuhur. Sholat zuhur, sholatnya Nabi Daud alaihi salam. Juga kenapa Nabi Daud sholatnya sholat zuhur? Bahwa itu menjadi wasilah, salah satu tanda bahwa tobatnya Nabi Daud alaihissalam diterima oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah. Tobatnya itu di waktu tobat apa Nabi Daud? Nabi Daud itu kan sangat luar biasa. Nabi Daud di antara nabi yang paling banyak istrinya adalah Nabi Daud alaihi salam. 100, coba ada yang mampu 100 istrinya. Satu aja gemper kita. Nabi Daud itu diberikan mujizat oleh Allah, mampu punya istri 100, berapa anaknya? Itu beli berasnya berapa? Bajunya bisa dibayang. Itu Nabi Daud alaihi. Tapi kan hebat teknisi Nabi Daud mah. Bisa jadi teknisi itu kalau kita mah ahli perbajaan ya. Sampai sekarang adanya baja besi itu wasilahnya sejarah ilmu dari Nabi Daud alaihi salam. Bisa melelehkan besi dengan tangan, bisa. Besi itu dipegang sama Nabi Daud jadi air. Jadi air itu hebatnya Nabi Daud alaihissalam. Istrinya 100. Yang jadi masalah dosa Nabi Daud istri yang terakhir, yang ke-100. Artinya 99, satu yaitu istri yang bermasalah, di situ dosanya. Dipaksa sejarahnya istri orang itu sampai meninggalnya suaminya ditikah, tetapi diperintah tobat. Kamu tidak diterima tobat oleh Allah kecuali minta dimaafkan kepada suami istri yang terakhir. Pan udah meninggal, tobat di kuburan. Sehingga diterima oleh Allah, tobat minta maaf di kuburan suaminya yang terakhir. Itu sejarah dosanya Nabi Daud dan diterima
tobatnya Nabi Daud oleh Allah di waktu sholat wal asri, sholat asar. Sholat asar, sholatnya Nabi apa? Nabi Sulaiman yang kesohor kayak Sulaiman bin Daud, putranya Nabi Daud alaihi salam, yang kesohor kekayaannya itu kalau kata ulama kunci gudangnya itu trontonan. Kuncinya gudangnya berapa? Trontonan kunci, anak kuncinya doang ditrontonin bawahnya, berapa gudangnya? Hah? Ya bingung deh. Bingung. Tetapi Nabi Sulaiman sekaya itu pun tetap sholatnya tidak ketinggalan. Dan itu kalau diabadikan tobatnya, syariat Nabi Sulaiman tidak diterima tobat oleh Allah kecuali bunuh diri. Coba. Kalau kita mau tobat pengen diterima, bunuh diri. Kan sampai sekarang gak ada yang putus asa bunuh diri ya. Itu sejarahnya. Memang tobatnya begitu. Kita mah aman. Kita harus bersyukur kepada Allah. Jadi umat Rasul mau tobat di kamar sambil tidur aja. Jadi kita baca istighfar. Nabi Daud, Nabi Sulaiman nggak bisa. Harus bunuh diri baru diterima. Kemudian Nabi Adam tidak bisa kecuali ke Mekah. Tobat. Mau nggak diterima oleh Allah. Itu tobat. Sangat bersyukur. Kemudian sesudah sholat asar adalah sholat maghrib. Sholat maghrib adalah sholat Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub itu bapaknya Nabi apa? Yang ganteng teh siapa? Oh iya, apal. Kardus kan. Nabi Yusuf. Nabi Yakub bapaknya Nabi Yusuf. Nah, ini sejarah Nabi Yakub sampai putih mata, dua matanya nangisin tidak ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Putih nangis setiap hari pengen ketemu anaknya dibawa kabur sama putranya yang 11. Coba bayangin. Nah, itu barokahnya yaitu sholat Nabi Yakub, sholat maghrib, dikasih jubah sesudah jadi raja Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, bawa ini ke sepuh atau ke bapak gitu ya. Kemudian disarungkan ke mukanya. Itu jubah Nabi Yusuf, pas disarungkan normal kembali, matanya sehat kembali. Itu kalau dibuka sejarahnya kenapa Nabi Yakub bisa dicoba oleh Allah dengan ditinggalkan dengan anak yang tersayang sampai nggak ketemu bertahun-tahun, saking lamanya tiap hari, cuma nggak buta, matanya putih semua, bekas nangis. Kita mau paling nangis sampai merah doangnya, itu udah pegel banget ya. Itu sholatnya Nabi Yakub itu sholat waktu maghrib. Wal isya sholatnya Nabi Yunus alaihi salam. Udah pada kenal kita Nabi Yunus itu kesohornya apa? Bisa keluar yaitu dari perut ikan. Ikannya itu ikan nun, padahal bukan ikan, yang sesungguhnya adalah malaikat. Saat dikejar dakwah, sebab di zaman Nabi Yunus dakwah itu sangat luar biasa. Harus dakwah perintah Allah ke satu kampung itu, kalau bagus milik bisa balik lagi, tapi kebanyakan yang dakwah ke kampung itu tidak bisa balik lagi, balik nama, mati siapapun yang dakwah. Coba dakwah sekarang mah enak ya. Maka pelajaran buat kita, ngajak kepada orang kebaikan baru dicebain mah gak ada apa-apa. Baru dicebain diomongin orang gak jadi apa-apa. Itu contohnya itu para nabi. Nabi Yunus alaihi salam setiap dakwah tidak pernah kecuali pingsan. Itu Nabi Yunus alaihissalam. Asal dah baru-baru diterima, ditimpugin segala macam, pingsan. Nah terakhir, kenapa sampai ketemu dengan Nun? Bahwa dikejar, baru-baru diterima dikejar. Ngapain lo gitu, dikejar sama umat. Bawa golok segala macam, kabur ke pinggir laut, nggak ada jalan, mogok ke sana kemari. Maka datang ikan, malaikat berupa ikan, namanya ikan, padahal di dalamnya seperti hotel, bukan ikan. Sehingga Nabi Yunus di dalam perut
namanya di dalamnya nggak ada AC-nya, nggak ada AC-nya kan ikan mah. Pernah nemu ikan ada AC-nya? Nggak ada, panas. Nah itu bisa keluar dengan barokah, yaitu baca tahlil, ucapannya la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu. Nabi Yunus bisa keluar dari kesulitan, bisa keluar. Nah itu pelajarannya buat kita. Kesulitan apapun yang bingung kita nggak bisa keluar dari kesulitan, banyaklah baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum. Ya baru kita pusing duit bacain itu. Bacanya apa? 15.000 minimalnya 1.000 atau pantas saya nggak hilang pusingnya, bacanya 3 kali. Besok nggak baca lagi. Belum ada istiqomah, padahal kita segala macam doa dibaca, tapi yang mahalnya belum ada istiqomah. Padahal ibadah mah wirid mah tidak harus banyak-banyak, setiap hari nggak putus, insya Allah dibukakan. Itu contohnya pelajaran buat kita dari sejarah Nabi Yunus, dibukakan dari segala kesulitan dengan memperbanyak kalimat la ilaha illa anta subhanaka. So kalau diteliti bahasanya, Nabi Yunus diperintah Allah dakwah masih mengaku orang zalim. Padahal ibadah ya. Doanya ini kuntu minazal, apalagi kita ya banyak dosa. Itu Nabi Yunus subhanallah luar biasa. Itu pelajaran buat kita. Kemudian sesudah sholat Isya ada sholat habis. Habis ya. Nah, itu nama-nama sholat 5 waktu. Bahwa semua diantara hikmah sholat-sholat tersebut bahwa diterimanya tobat para nabi yang melaksanakan sholat. Dari Nabi Isa ke sini berapa tahun belum ada wahyu sampai baginda Rasul 500 tahun. Jaraknya dari Nabi Isa kepada Nabi kita Muhammad SAW belum ada perintah ibadah lagi. Itu sholat semaunya apa ingatnya. Maka di dalam itu Abdul Makultu anak wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Ada banyak ibadah, pengen ibadah baca apa gitu. Belum ada perintah sholat. Dari mulai Nabi Isa sampai kepada bagian Rasul jaraknya 500 tahun baru ada lagi perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Nanti sejarahnya banyak banget. Banyak banget. Di antaranya hikmah buat kita bahwa setiap sholat di dalam hadis Rasul, barang siapa sholat sempurna maka sesudah sholat dosanya kayaumi waladathu ummuh, bagaikan bayi baru lahir. Bagaikan bayi baru lahir. Satu pangkat bayi itu dosanya dihapus oleh Allah. Juga bayi mah apapun sebelum kita keluar suara sudah dipenuhi. Coba bayi, kalau kita punya derajat di dunia seperti bayi, lihat bayi di samping nggak ada dosanya. Bayi ada yang dagang durian nggak ada, ada yang dagang es nggak ada. Makan apa enggak? Minta apa enggak makan? Enggak. Pakaian minta enggak? Kenapa? Udah dikasih, udah diperhatikan. Begitu juga kita bisa mengejar ke sono kalau kita memperbaiki sholat yang sebenar-benarnya. Nanti Allah berikan milik kita. Belum ngomong, ada cuma di hati lu pengen besok ada yang datang, enak apa enggak? Seperti bayi. Nanti seperti apa sholatnya? Sekemampuan kita. Nanti sholat ibadah itu kan sekemampuan kita. Maka di situ perintah dari pusat mujmal, perintah kepada umat tafsil, maka diadakan mubalik. Harus ada mubalik. Mubalik itu berat, sebab di pusat mah sholat itu segitu, padahal ke umatnya harus beda. Contoh kita dari atas, dari pusat, sholat itu harus satu ain. Kalau ngikutin dari pusat, umat ada yang mampu semua baca ain. Nanti bagaimana mubalik? Oh ini mah bisa nggak kulhu? Bisa, udah kulhu bacanya. Bisa nggak alif lam? Jangan tuh. Di situ namanya mubalik. Dia harus memilih, harus tahu umat itu kemampuannya. Maka diukur ibadah itu kemampuannya masing-masing. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan talim ini kita kepada Allah sama-sama memohon
selalu diberikan kecintaan untuk selalu pengen belajar tentang masalah agama. Sebab kalau kita tidak belajar agama, sebanyak apapun ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis, al jahil adullah walau kana abidan. Orang jahil tanpa belajar maka sama dengan hadiahnya adalah tetap menjadi musuh Allah. Orang ngaji mah wajib talimnya bisanya mah enggak wa seumur-umur Fatihah ge enggak apal-apal. Ngaji rukun salat sampai sekarang enggak apa-apa, tetap tidak ada. Tapi dengan ngaji mah sama dengan bisa sebab diukuran kemampuan. Mudah-mudahan itu saja yang saya sampaikan dan sama-sama kita ketahui salah satu manfaatnya adalah insya Allah satu bab menjadi wasilah hikmah kita melebihi yaitu fadilah daripada sholat 1000 rakaat. Dan juga mudah-mudahan dengan barokah talim dan bacaan-bacaan dari awal sampai akhir kita sama-sama doakan khususnya Sahibul Bait selalu diberikan kebarokahan, rumahnya selalu barokah, selalu pengen dipakai ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan tadi almarhumah yang dicatat kita yakin satu huruf akan jadi syafaat. Mudah-mudahan di alam kuburnya diterangkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi wasilah apapun yang dikorbankan oleh keluarganya diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi. Allahumma asil maqasidana wa baligh muradana wa sailan umurana waqti hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi barakati suratil Fatihah wa bi siri suratil Fatihah wa bi haibati suratil Fatihah wa bi mujati suratil Fatihah. Da'wa subhanakallahumma wa tahiyatum fi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.